diri Yesus. Yang saya tanyakan, di mana datanya Yesus mengatakan, dengar ya, ketika kita tanya, Yesus, apakah engkau utusan? Ya, aku utusan. Jelas, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37, Matius 15:24. Jelas literally. Ketika kita tanyakan, kita nyatakan dia utusan, literally jelas dia mengatakan utusan. Ketika Anda katakan dia duinatur, manusia dan Allah, di mana Yesus mengatakan, aku adalah manusia dan Allah, di mana? Kata-katanya nggak persis seperti itu, tapi di dalam Yohanes 14 ayat 11, saya bacanya Bang ya. Ini kan yang kita saya tanyakan ada atau tidak ada, itu. Yang saya tanyakan ada atau tidak ada. Kalau dikatakan tadi kan nggak ada bahwa aku adalah bernatur Allah, itu nggak ada kan, kata-katanya nggak seperti itu Bang, begitu. Tapi kan kita kan mengambil tidak ada. Berarti apa yang Anda katakan perihal tentang duinatur. Sabar dulu. Berarti apa yang Anda katakan tentang duinaturnya Yesus itu sendiri, itu hanya berdasarkan dogma dan juga tafsir liar kalian sendiri. Ini di Yohanes 14 dan kami tidak mau mendengar itu. Kami tidak mau mendengar itu, tidak ada. Anda sudah akui tadi, tidak ada dia berkata seperti itu. Kalaupun nanti kita minta data kepada Anda. Kan itu ada Bang. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya data. Di mana data? Saya tidak bertanya di mana data Yesus berkata percaya kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Tidaknya percayalah. Ya, kenapa Bang? Saya tidak tanya itu. Saya tidak bertanya di mana Yesus berkata percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Kita kan sedang diskusi. Jangan Anda. Tapi kita sedang diskusi. Iya, kita sedang berdiskusi, tapi jawablah pertanyaan yang saya tanyakan. Jangan Anda menjawab sebuah pertanyaan yang saya tidak tanyakan. Biar pertanyaannya kan kenapa? Tadi pertanyaan saya, di mana Yesus menyatakan dirinya duinatur, Allah dan juga manusia? Ada atau tidak ada? Daripada narasi ini dibangun, diskusi ini dibangun di atas kebohongan belaka. Kalau ada kasih ayatnya, kalau tidak ada ya sudah lupakan. Kalau itu imanmu, itu urusanmu. Dan kami tidak mau mendebat itu. Kami tidak sedang mendebat iman di sini. Kalau memang itu imanmu, silakan imanmu. Kalau itu bagian doktrin dalam imanmu, itu silakan. Tapi tolong jangan dibawa ke meja diskusi, gitu loh. Karena apa? Itu akan menabrak disiplin ilmu nanti. Tadi kan ada pertanyaan Bang seperti itu kan dari Bang Yusuf PI kan saya bilang gitu tadi kan. Yang ke Bang Assalamualaikum Nora. Waalaikumsalam. Ya silakan. Pertanyaan yang mana mau Anda tunjukkan tadi? Data mau Anda kaji tadi, silakan. Kenapa kalian menyembah manusia? Kan tadi kan seperti itu ya. Iya. Lalu silakan. Apakah orang-orang yang sebelum ada di zaman Yesus itu selamat atau tidak? Apakah ibu Yesus selamat atau tidak? Kan itu tadi pertanyaannya. Ya, silakan. Kan itu kan. Jadi artinya Bang, seperti ini. Saya kan mau jawab tuh, kenapa kami menyembah Yesus kan begitu ya? Enggak, tadi pertanyaannya bukan kenapa kalian menyembah Yesus. Pertanyaannya kenapa kalian menyembah manusia? Yesus itu adalah manusia kan gitu. Iya, tadi pertanyaan Ustaz Yusuf, kenapa kalian menyembah manusia? Kalau Anda mau menanggapi pertanyaan itu, maka jawab kenapa Anda menyembah manusia. Dan ketika Anda berupaya menjawab, berarti Anda sudah mengakui Anda telah menyembah manusia. Oke, santai aja Bang, nggak apa-apa. Tapi kan saya berhak menjelaskan ya. Artinya Ya, kalau silakan, Abang mau silakan. kita lanjut. Nah, kenapa saya menyembah manusia kan seperti itu? Itu pun sebenarnya saya, kalau Abang mau dengar sih, kan di sini ada pernyataan bahwa percayalah kepadaku. Itu aja yang kami pegang sih Bang. Percayalah kepadaku. Itu aja. Jadi ketika Yesus berkata percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, itu sudah menyimpulkan atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Itu sih salah satu dasarnya Bang gitu. Saya percaya Abang juga tahu sih itu di mana dituliskan kan gitu ya. Dengan dasar itu Anda menganggap benar bahwasanya Anda menganggap benar perbuatan Anda yang menyembah manusia gitu. Ya kan karena kan Yesus mengatakan percayalah kepadaku dan aku di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri gitu loh Bang.
Jadi Iya. dengan iman kami kan gitu Bang ya, yang dipertanyakan kan kenapa seperti itu. Jadi ya kita jelaskan seolah-olah kan kita ini nggak ada dasar bahwa kita itu orang yang menyembah Yesus itu nggak ada dasarnya. Nah ini ada dasarnya bahwa Yesus juga mengatakan percaya kepadaku gitu. Jadi kami Ya, percaya tapi kepada Yesus. ya, tapi di situ kan Yesus kan menyerukan percayalah padaku kan, bukan sembahlah padaku kan. Ketika Di situ kami Yesus, percaya, ya, tunggu dulu, bentar dulu, ya sih. Di situ Yesus mengatakan percayalah kepadaku kan, ya, ya kan? Lantas kenapa Anda malah menyembah? ada kelanjutannya, Bang. Jadi ada Karena di situ tidak kelanjutannya. dikatakan, karena di situ tidak dia katakan, sembahlah aku. Sebab Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalau sebatas Oh, percaya Anda kepada Yesus, ya silahkan. Itu tidak menabrak ajaran-ajarannya Yesus gitu loh. Itu oke, aku korelasinya jawab dengan ya. pertanyaan Yusuf PI tadi, kenapa kalian sembah manusia? Malah Anda berikan data itu data itu tidak bisa membenarkan sikap Anda menyembah manusia, karena dalam data itu dikatakan percayalah padaku, bukanlah sembahlah padaku. Bisa saya jawab, Bang? Silakan. Oke. Jadi ketika dia mengatakan percayalah kepada aku, lalu kita akan baca lagi bagian-bagian dari Alkitab ini, Bang. Jadi bukan hanya satu bagian aja yang Ya, baca menjadi yang lain. patokan kita. Lalu ada wahyu. Saya tahu kan di dalam agama Kristen itu pernyataan-pernyataan Tuhan itu tidak semua yang berasal dari wahyu. Kalau di Al-Quran kan itu semuanya dari wahyu ya Pak. Ya Bang ya, diwahyukan seperti itu ya. Tapi di Alkitab juga ada wahyu. Nah, penutup daripada Alkitab itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Yohanes. Di sana Yohanes melihat suatu penglihatan ketika dia ada di Pulau Patmos. Nah, yang berkata-kata kepada Yohanes itu adalah Yesus. Dia sudah berada di surga. Dan di situ ada pernyataannya bahwa akulah Yesus. Itu ada di Wahyu, Bang. Bisa kita lihat Wahyu ayat Yesus terakhir. siapa itu? Yesus anak siapa itu kalau boleh tahu, Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos itu? Kita buka dulu. Kalau memang Abang masih sabar, kita buka gitu, Bang. Iya, Yesus anak siapa Wahyu itu? yang terakhir ya. Ini saya buka nih, Bang. Jadi ada dasarnya. Bentar ya. Itu Oh, Apa ini? tadi datang abang kita. oh iya, cair tadi. Lambat saya. Aduh. Mau ku telepon kau tadi. Iya, nggak ada jaringanku. Ya lanjut lah, lanjut. Nggak ada lagi Bang abang Musafir. di bawah, nggak ada ya? Ya sabar, tenang. Nggak ada ya? Ada Bang Lotus di bawah, ada Bang Lotus. Oh, ada bang Lotus. lanjut. Ada Bang Raja Bintang di bawah ada Bang Raja Bintang. Cuman Bang Raja Bintang itu belum menunjukkan eksistensinya. Lanjut. Masih dalam bentuk rohani dia Bang Lotusnya. Ya silakan. Tunggu sebentar lagi katanya. Yesus anak siapa? Yesus anak siapa itu? Yang ditemui Yohanes, yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Yesus anak siapa? Itu Yesus yang sudah dibunuh, Bang, yang sudah disalib. Saya tidak tanya Naik itu. ke Saya surga. tidak. Yang saya tanya Yesus anak siapa? Yesus anak Maria kah? Yesus anaknya Maria yang lain kah? Yesus anak siapa? Kalau dari keturunannya secara manusia, Yesus itu kan anaknya Maria dan Yusuf, seperti itu. Oke, berarti Anda mau mengatakan yang menemui Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus anaknya Maria, betul? Yang sudah dibunuh, disalib, Iya. lalu dia bangkit pada hari ketiga, naik di Iya. surga, seperti itu. Datang lagi. Dia enggak, dia itu mewahyukan penglihatan-penglihatannya kepada Intinya, Anda mau katakan kepada kami yang menemui Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus anaknya Maria, betul? yang sudah mati bangkit itu. Iya, ketika mau dia mati, mau dia bangkit, mau dia makan, mau dia tidur. Penting yang saya tanyakan itu adalah Yesus anaknya Maria, betul? Iya, betul. Boleh bacakan Wahyu 19 nomor 16? Ntar saya cari dulu ya. Wahyu Silakan, 19. baca dulu. Wahyu 19 nomor 16.
ada Bang ya. Silakan. Nomor berapa Bang? 1916. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Itu Bang. Oke, sekarang saya tanya, sebut satu ayat dalam Bible, terkhusus dalam kitab Matius maupun Lukas, perihal tentang kelahirannya Yesus, ya, di mana dikisahkan Maria melahirkan anak yang di pahanya tertuliskan Raja di atas segala raja. Kapan Maria punya anak di pahanya itu ada tulisan? Kalau zaman sekarang tato sebutnya ya, Raja di atas segala raja. Kapan? Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Anda baca di dalam Yohanes 19 nomor 23. Ketika Yesus dilucuti pakaiannya, diambil pakaian sama tentara Romawi sehingga dia disalibkan tanpa busana, adakah orang menyaksikan di pahanya ada tulisan Raja di atas segala raja? Kalau di situ nggak ada sih dituliskan Bang. Nah, lantas sudah terbukti kan? Ternyata Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos bukanlah Yesus anaknya Maria. Karena Maria tidak pernah melahirkan anak, di pahanya tertuliskan Raja di atas segala raja. Itu poin pertama. Itu pertama. Yang kedua, ini saya buktikan bahwasanya Yohanes ya, mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu ngarang. Yang kedua, Wahyu 5 nomor 6. Silakan baca. Kan ini yang kedua, data yang kedua. Sudah di Wahyu berapa? Itu Bang. Wahyu 5 nomor 6. Dia naik ke surga baru tertulis begitu. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke, siapa anak domba yang seperti disembelih itu? Bertanduk 7 bermata 7, siapa? Kan Yesus itu Bang diibaratkan seperti anak domba Bang. Enggak, yang saya tanyakan siapa yang seperti anak domba yang disembelih itu? Bermata 7 bertanduk 7 itu siapa itu? Sosok itu. Ntar kita lihat. Anak domba kalau itu hurufnya huruf besar, itu arti melambangkan bahwa dia itu adalah anak Allah, Yesus. Siapa? Yesus. Oke. Sekarang sebut satu ayat di dalam Bible. Ketika Yesus di dunia, ada manusia melihat dia seperti anak domba bermata 7 bertanduk 7. Nah, berarti ada Kapan Yesus menunjukkan rupanya ketika di dunia? Ketika di dunia dia menunjukkan rupanya dengan rupa yang lain, bertanduk 7 bermata 7. Berarti tidak memahami cara membaca Alkitab yang benar. Karena kalau kita baca Alkitab itu Bang, tidak dengar. Artinya dengar Bang Faruk. Saya kan udah dengar Bang Faruk ngomong dari tadi. Sebentar, saya sedikit lagi. Oke, saya dengar. Nanti gantian kita. Kalau kita ikuti narasi Anda tentang cara membaca Bible yang benar, Anda akan membawa saya kepada doktrin dan dogma belaka. Karena apa? Bible itu bukan seperti Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada memang di dalam ayat itu tuntunannya. Ya, kalau kau mau membaca Al-Quran, ya, bacalah, katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cair dong diberkati. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ada tuntunannya memang ayat di dalam Al-Quran. Sementara kalau aku ikuti narasi Anda tentang tata cara membaca Bible yang baik dan benar, itu semua hanya doktrin dan dogma belaka. Karena ketika Matius menuliskan kitab Matius, di dalam kitab tulisan Matius tidak ada berkata, ketika kau membaca tulisanku, bacalah dengan Roh Kudus atau dogma-dogma yang lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun tidak pernah menuliskan di dalam kitabnya bagaimana cara membaca tulisannya yang baik dan benar. Bahkan Paulus dari ke-15 kitab yang dituliskannya tidak pernah menyampaikan untuk contoh di dalam kitab Roma untuk saudara-saudara di Roma dari Paulus untuk orang-orang di Roma. Ketika kau membaca tulisanku, bacalah dan mintalah dengan perbantuan Roh Kudus. Nggak ada. Jadi jangan Anda giring saya kepada pemahaman dan doktrin belaka Anda. Kalau kau membaca Bible itu, bacalah dengan baik dan benar. Aku sudah berupaya membaca baik dan benar. Karena apa? Karena aku melapaskannya sesuai dengan literal yang tertulis di dalamnya. Sekarang gini,
Kita sudah kaji dalam Wahyu 19 nomor 16, Yesus yang kau katakan adalah anak Maria itu di pahanya ada tulisan raja di atas segala raja. Sementara Lukas 1, Lukas 2, Matius 1, Matius 2 tidak mengisahkan ketika Yesus lahir di pahanya ada tulisan. Berarti jelas itu bukan Yesus anaknya Maria. Wahyu 5 nomor 6. Ya kau katakan anak domba seperti disembelih yang bertanduk 7 dan bernama mata 7 itu adalah Yesus. Sementara kitab di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada mengisahkan Yesus pernah hadir di dunia ini menunjukkan rupa seperti anak domba yang disembelih bermata 7 bertanduk 7, tidak pernah ada. Jadi muncul sebuah pertanyaan, hal apa yang bisa kau sampaikan kepada kami yang bisa meyakinkan kami bahwasanya sosok yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Yesus anaknya Maria? Silakan. Baik. Saya sebenarnya nggak harus meyakinkan Bang Farouk sih Bang. Soalnya keyakinan itu kan hak kita masing-masing Bang ya. Tapi saya akan coba jawab. Makanya jangan bicara tentang keyakinan. Iya. Tadi Abang bilang. Anda jangan naik ke meja diskusi gitu. Kalau membawa keyakinan. Abang bilang yang bisa meyakinkan kami kan Abang bilang. Saya nggak bisa meyakinkan Abang. Iya, gitu meyakinkan saya di dalam ranah diskusi. Dalam ranah Abang diskusi harus yakin, Bang. Abang nggak usah harus yakin. Saya hanya sampaikan. Soal yakin atau tidak itu urusan Abang kan gitu ya. Jadi untuk apa Anda naik ke meja diskusi? Aduh. Untuk menjawab Bang. Gimana ini ya? Saya nggak bertanggung jawab bikin Abang yakin loh Bang. Tapi kalau Abang suruh saya jawab, saya jawab. Soal Abang yakin atau tidak, itu kan bukan urusan saya gitu Bang. Oke, nah, gini saja. Kita nggak bicara keyakinan. Silakan Anda narasikan kepada kami hal apa ya yang bisa diterima oleh akal kami. Ketika Anda mau memastikan Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesusnya anak Maria. Silakan narasikan. Ya, baik. Yang diterima oleh akal kami. Saya bicara tentang akal ini ya, silakan. Tadi pertama soal jubah. Assalamualaikum Bang Datuk. Pertama tadi pertanyaan Abang saya ingat soal tulisan yang ada di jubah. Assalamualaikum buat yang muslim. Lanjut. Yang ada di paha ya. Itu dulu satu-satu. Ya kan ya, itu pertama ya. Soal jubah dan tulisan yang ada di paha itu tadi kan Bang ya. Saya jawab dulu. Oke. Itu pertama, kalau dia itu ketika menjadi manusia, kita tidak bisa lihat semua kemuliaan yang ada pada dia, Bang. Dia itu sebagai manusia, dia berinkarnasi. Dia berinkarnasi sebagai manusia dalam bentuk manusia seperti manusia bayi, lalu tumbuh menjadi dewasa, disalib. Jadi segala yang ada kemuliaannya di surga, makanya dibilang dia meninggalkan kemuliaannya di surga menjadi manusia. Jadi apa yang dilihat sama Yohanes ketika dia diwahyukan di Pulau Patmos itu tidak akan sama dengan dia yang ada di bumi sebagai manusia. Karena ketika dia sudah naik di surga, kemuliaannya itu Bang, itu tidak bisa digambarkan dengan apa yang dilihat ketika dia ada di sebagai manusia. Itu jawabannya satu. Oke, berarti dengan kata lain Anda mau mengatakan ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapaknya, kembali kepada Bapaknya, dia bukanlah jadi manusia lagi, betul? Bukan dalam wujud manusia lagi, betul? Artinya ketika dia di sana kembali kepada Bapaknya, dia kembali kepada kemuliaannya, wujud manusianya itu, apa yang telah dialami di bumi, apa yang telah dialaminya di bumi, itu masih bisa didapati di dalam tanda-tanda apa yang telah dialaminya di bumi. Misalkan, jadi pertanyaan saya bukan itu. Saya tidak bertanya itu. Berarti Anda mau mengatakan ketika dia kembali di sebelah kanan Bapaknya, dia bukan manusia lagi kan? Dia tetap aja dia itu Bang, manusia yang dikatakan tadi, dia pernah menjadi manusia dan kembali kepada kemuliaan Bapaknya dengan tubuh manusia, tapi tubuh yang kemuliaan. Iya, seperti itu nanti tubuh kan tadi Anda katakan gitu. Dia pernah jadi manusia, ya kan? Ya. Pernah jadi manusia. Ya. Nah, ketika dia kembali kepada Bapaknya, dia masih manusia atau bukan manusia lagi? Itulah yang kami sebut dengan manusia Allah. Loh, manusia Allah gimana? Manusia? Kapan pula manusia Allah? Ada. Coba Abang nanti cari tulisannya.
Coba abang nanti cari tulisannya Khalil Gibran, coba cari di Google manusia Allah. Gini loh, YC, dengarkan YC. Anda kan katakan dia pernah jadi manusia. Diksi kata pernah jadi manusia, berarti dia memiliki literatur lain, atau natur lain selain jadi manusia. Contoh, Ya, betul. aku pernah menjadi polisi. Berarti pada saat aku berkata begitu, aku bukan jadi polisi lagi, kan gitu kan? Entah Ya. aku jadi tentara, entah aku jadi tukang parkir, entah aku jadi satpam, kan gitu kan? Itu masih melekatkan bang apa yang pernah dialaminya saat dia menjadi polisi. Iya, tapi masa laluku yang polisi, sekarang aku bukan polisi gitu loh. Makanya aku berkata begitu. Aku sekarang jadi satpam. Ini misalkan teman-teman ya, aku nggak pernah jadi polisi ya, Ini misalkan. Nah, ketika kau katakan Yesus pernah jadi manusia, nah, ketika dia pernah jadi manusia, kau katakan pernah jadi manusia, ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya, apakah dia tetap jadi manusia? Dia itu tetap menjadi manusia, tetapi juga tetap menjadi Allah. Itu loh bang. Jadi kenapa dia manusia? Karena kalau dia nggak jadi manusia, dia tidak akan bisa melakukan fungsi-fungsi yang dikerjakannya di dalam. Sekarang saya tanya, sebut satu ayat dalam Bible di mana dikatakan ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya, Yesus jadi Allah. Di mana datanya? Dia dikatakan, kalau dikatakan duduk di sebelah kanan itu kita pahami dulu artinya bang ya. Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti dia duduk di terserah sebelah dalam kanan. pemahamanmu. Duduk di sebelah kanan itu seperti apa dalam pemahamanmu, terserah. Kalau kita kaji itu nanti melebar kemana-mana. Ya, saya Jadi, tanyakan. Ya, ketika duduk di sebelah kanan Allahnya, Bapaknya, sebut satu ayat di mana dalam Bible, di mana Yesus mengatakan ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya dia jadi Allah. Di mana datanya? Artinya seperti ini bang. Kalau abang tanyakan kenapa dia disebut sebagai Allah gitu, ketika penciptaan aja cukup bang. Penciptaan, Saya tidak tanya kenapa lo YC. Saya nggak tanya kenapa. Terserah kau, itu iman kau gitu loh. Cuman ketika kau tadi bernarasi, saya minta datanya. Di mana data dalam Bible dikatakan ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapaknya, dia jadi Allah. Dia adalah Allah. Di mana datanya? Ada bang, jadi bukan dikatakan dia sebagai Allah, tapi dikatakan kepadanya diberikan segala kuasa dan segala sesuatu tanya itu. Artinya kalau segala sesuatu bertekuk lutut di dalam nama Yesus, siapa yang paling tinggi? Saya tidak tanya siapa yang bertekuk lutut. Saya tidak tanya siapa yang bertekuk lutut di hadapan Yesus. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya apa-apa saja diberikan kepada Yesus oleh Allah oleh Bapaknya. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Fokus, YC. Yang saya tanyakan, di mana datanya dalam Bible dikatakan Yesus ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya dia adalah Allah. Di mana datanya? Jadi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu diberikan kepada dia dan bertekuk lutut kepada dia, berarti dia itu sudah mewakili Allah. Karena Allah di dalam Kristen itu kan Tritunggal, Saya bang. tak butuh tafsirmu. Anda harus bedakan mana opini, mana data, mana tafsir. Bukan yang opini, Anda kan memang katakan ada. tadi data, yang Anda katakan tadi data atau tafsir? Yang saya katakan itu tadi ada di Alkitab bahwa segala Jadi mana sesuatu data? bertekuk lutut. Oke, di mana tertulis dalam Bible? Ya, Yesus berkata, "Aku duduk di sebelah kanan Bapa menjadi Allah." Di mana? Ada yang dia bilang, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat kepada kamu. Saya nggak tanya itu. Masih kamu tanya, nanya udah tahu Saya di nggak tanya sebelah itu, kanan loh, Allah, Lizzy. tapi kamu masih Aduh. nanya aja. Kalau dia bukan Allah, kenapa dia duduk di Dulu sebelah kanan? Bang Paru tanya Itu, sesuai Bang. data. Bang Paru bertanya tadi sesuai data di Yohanes 3:13, dia itu dari surga pun dia memang manusia. Tetap Allah tidak disebut manusia biasa. Baca bang. Yohanes 3:13 itu dia dari surga pun berasal dari manusia. Masa dia Ntar saya jadi baca ya. ketika dia dari surga manusia naik ke atas jadi Allah? What the hell? Yohanes berapa? Yohanes berapa bang? Saya baca bang. Yohanes Bang, 3:13. Yohanes 3:13. Yohanes 3:3 ayat berapa? Hah? Yohanes 3:13.
Ini Mama Yohanes 3 Lase itu mau ya. ngomong. Oke, IC bentar, Mama Lasenya bisa kita kasih ngomong, kasihan dia. Dia sampai Boleh, boleh, di bawah loh. boleh, boleh, boleh. Mama Lase, Meme Lase, Mama Lase, Mama Lase, Iya. Mama Lase. Ya, silakan. Kasih datanya di mana di dalam Bible dikatakan. Aduh, suara anak kecil Mama Lase. Urus anaknya dulu lah, Bu, ya. Kasihan anaknya loh. Diamin dulu anak. Ya, silakan lanjut. Siapa tadi? Tadi saya diminta baca itu ya, Yohanes 3 ayat 13 ya, sama Bang itu. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tuh Bang. Baca selanjutnya. Mana anak manusia tuh Bapak tadi katanya? Anak Kenapa, manusia Bang? lah. Tenang Bang, jangan dengan melotot gitu Bang. Kita ini kan Anak manusia lah. Memang gitu kataku, Bang. Berarti yang naik ke surga itu Yang anak ditanya Bang. manusia, bukan Tuhan. Iya sih. Oke. Ya Bang. Lucu juga Bang IC. Maka tampangku masih kelihatan. Tampangku kelihatan Bentar. masih muda Bang. Tapi mungkin Nggak, ada sebentar. udah gede Bang. Udah. Bentar. Kalau abang lihat Bang Faruk buka baju ngapa ototnya, kau tanya lah otot Bang Faruk itu ya gitu. Jangan gitu ya. Tenang. Kalau Bang Faruk kenalnya aku itu sama-sama orang Medan ya kita. Iya kan. Kalau Bang Berarti yang Faruk duduk di tahu. sebelah kanan itu manusia bang ya, bukan Tuhan bang ya. Dengar dulu nih. Tadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ya, Anak ini manusia. artinya bahwa anak manusia itu bahwa dia bukan berasal dari dunia. Ternyata Dia Henok datang juga dari naik ke surga bang. Ini anaknya siapa nih sekarang? Nggak Henok, kelihatan Henok, sih. iya, Oh, Henok, Pak. Oh, itu. iya. Henok Datu. juga naik ke surga bang. Elia juga naik ke surga bang. Berarti perkataan Yesus yang ditulis oleh Matius Yohanes itu salah. Bukan Bang, jangan dibandingkan dengan Elia. Kalau Elia itu kan Bang nggak datang ke dunia lagi Bang. Dia naik ke surga tapi dia nggak turun dari surga kan. Nggak boleh disamakan. Iya bang. Berarti perkataan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali yang dari surga. Ternyata Henok naik ke surga, Elia naik ke surga. Nggak Iya, ada tapi dia gara-gara tidak Yesus, nggak ada gara-gara Yesus. Dia itu langsung ke Dia ke surga. Nggak, Yesus belum lahir, dia udah ke surga. Konteksnya beda Bang dengan yang Yohanes 3 ayat 13. Sama-sama ke surga nggak bang? Emang surganya Elia, Henok dengan Yesus beda surganya? Bukan. Ini kan maksudnya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Iya. daripada dia yang telah turun dari surga. Henok udah naik ke surga. Emang surganya Henok dengan surganya Yesus beda? Yang sana. Beda, Bang. Sama Bang. Sama dong. Sama. Nah, berarti Henok udah dulu di surga sebelum Yesus naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kan Iya, itu perkataan Yesus. Kita lihat realitanya, katanya belum ada yang naik ke surga. Tapi Henok dan Elia sudah di surga sebelum Yesus naik ke surga. Bukan sebelum Yesus naik ke surga. Artinya Yesus itu memang asalnya dari surga, seperti itu Bang. Kita semua dasar dari surga, Bang, dari Bapak. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita semua berasal dari Allah, dari surga. 1 Yohanes 5 nomor 19. Bahwa Itu kita artinya- semua berasal dari Allah, Allah dari Bapak. Bapak itu di surga. Berarti kita semua berasal dari surga. Itu 1 Yohanes 5 berkaitan nomor 19. dengan pilihan itu Bang. Itu berkaitan tentang predestinasi kalau yang itu nggak ke situ arah ayatnya. Kita gitu. tahu bahwa kita semua berasal dari Bapa. Yohanes 5 nomor 19. Bapak di surga. Berarti kita berasal dari surga semuanya, Bang. Betul Kita benar? bukan berasal dari surga semua Bang. Bukan. Dari mana kita, Bang? Asalnya dari neraka. Artinya seperti ini, kalau kita berasal dari surga berarti kita sudah pernah ada di surga dan turun kan seperti itu. Kita kan semuanya sebelum kita diciptakan roh kita kan dari surga, Bang. Emang roh kita di neraka letaknya? Kalau kita diciptakan itu kan kita sebelum dunia ada katanya kita sudah diciptakan, itu yang mau Abang maksudkan bukan? Iya, di 1 Yohanes 5 nomor 19 Abang baca ayatnya bahwa kita semua berasal dari Bapa. Bang Bentar, baca Bang, 1 saya Yohanes baca 5 dulu nomor katanya, 19. Bapa itu di surga. Berarti kita semua berasal dari surga dong. Bentar Bang, 1 Yohanes berapa Yesus tadi? bukan berasal dari surga. Yang berasal dari surga itu adalah Adam yang diturunkan ke bumi.
Di Taman Eden. Kalau Satu, Yesus Yohanes. berasal dari Maria, dia dilahirkan oleh Maria. Yang dimaknai dengan Yesus, ajaran Yesus itu yang berasal dari Bapa di surga. Ajaran Yesus yang dibawa oleh Yesus sebagai penyampai risalah dari Tuhannya, itu yang dari surga, bukan Yesusnya yang sampai di surga. Gitu loh Bang. Makanya dikatakan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 6. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Berarti ajaran Yesus ini dari surga, bukan dari neraka ajaran Yesus. Iya, betul. Iya, berarti Yesus Dari ini, surga. iya, berarti Yesus ini penyampai firman. Makanya ajarannya dari surga, bukan dirinya yang dari surga. Gitu loh Bang. Gampang kok kita menelisir apa itu yang makna dari Yesus di surga itu. Ajaran Yesus yang dari surga. Paham Bang? Ini aku baca yang abang bilang tadi ya, Yohanes Iya, 17 ayat 1 Yohanes 5 nomor 19. Yohanes 17 tadi bang abang bilangnya. Yohanes 17 nomor 6. Ajaran Iya, itu kan tadi abang bilang. bukan berasal dari sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Aku telah ajaran Yesus. menyatakan namamu. Ya, Itu bukan kan ya. di Yohanes 7 nomor 16. Yohanes 7 bukan 17. 16. Yohanes 7 nomor Iya, 16. ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Cair dong. Bang, aku udah meram nih bang ya, nggak melotot lagi bang ya. Ya. Oke, sip. Iya. Kesaksian Yesus tentang dirinya itu judulnya ya. Iya. Kesaksian di sedang Iya. dirinya. Ini mari Ajaran kita Yesus dengarkan berasal dari mana, Bang? apa kesaksian. Nah, jadi di sini dia yang abang suruh saya baca ya, saya baca. Ini perkataan Yesus langsung nih. Iya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, Mereka Ya. dari Bapa. tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Iya. Ya. Dari Barang mana itu? siapa Dari mau- surga tuh, Bang? Iya, dari surga, Bang. Dari surga. Ajaran Yesus yang dari surga. Bukan Yesus Jadi yang dari Bapak surga. Jadi begini, Bang, ketika Dia diutus, segala ajarannya itu diberikan kepada Dia. Itu Dari bukan surga, ketika betul dia, kan Bang? Kan Bapak Dia jangan ketika menyebut bersama-sama. Bapak di bumi. Jangan menyebut Bapak di bumi. Hanya ada satu Bapak, yaitu di surga. Berarti ajaran Yesus berasal dari surga, enggak? dari surga pasti. Iya, dari Ketika surga, dia dari bersama-sama Yesus. dengan Bapa, Iya. ketika dia Ajaran dengan Yesus berasal bersama-sama dari dengan surga. Bapa di surga, ajaran itu sudah dia dapatkan ketika dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi Belum, bukan Bang. bukan dia di Belum, bumi, Bang. Yesus di Itu bumi firman. menyampaikan firman Bapa. Yohanes 17 nomor 8. Sebab Ayat- segala firman yang engkau sampaikan, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya ajaran Yesus yang disampaikan oleh Bapa. Yohanes 14:24. Yesus berkata, firman yang kamu dengar dariku, bukanlah dariku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus itu penerima firman, penyampai firman, ajaran dari sorga. Oke, saya jawab, Bang ya. Ya sekarang. Ah, Aku udah bisa buka mata nih bang. Udah, Bang, udah aman dari Ya tadi, Bang. silakan. Sip ya. Oke, ya. Hmm. Jadi saya jawab nih, Bang. Kan tadi Abang bilang Yesus itu bukan berasal dari surga, seperti itu ya. Itu Ajarannya intinya. Bang, ajarannya. Ya, ajarannya dari surga. Ajarannya dari surga kan. Abang percaya kan ajarannya dari surga gitu ya? Betul, saya percaya. Percaya. Tapi Abang nggak percaya pada poin bahwa Yesus itu berasal dari surga, seperti itu. Enggak Bang, karena yang berasal dari surga itu cuma Adam Bang. Nah, saya jawab. Nah, Kan di dalam Yohanes juga tertulis bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. di mana Bang? Di Pada mana Bang? mulanya adalah Firman. Yohanes 1 itu, Bang. Bang, Yohanes. enggak ada yang dikatakan Yesus adalah firman di mana saja Bang. Abang jangan mengada-ngada. Di Yohanes, Jangan Bang. mengada-ngada, Pada Bang. mulanya Jangan adalah mengada-ngada. Firman. Yang Apa kita dimaksud baca? Yesus firman menjadi manusia itu Abang rujuk ke 13-nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, Iya. itu yang berasal dari surga. Siapa itu? Adam dan Hawa. Kalau Yesus dilahirkan dari darah dan daging. Abang baca 13-nya. Oke. Saya jawab nih ya. Iya. Firman yang telah menjadi manusia. Kan tadi saya lagi ngomong itu langsung Abang kan. Firman Fans- jadi manusia itu siapa?
Nah, saya baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu yang kita yakini, Yesus itulah sang firman, logos. Jadi dia berasal dari Allah. Pada mulanya dia sudah bersama-sama dengan Allah. Makanya Kalau ketika dia ada, berasal dari Allah, 1 Yohanes 5 nomor ajaran yang 19, diperoleh itu kita bukan ketika dia ada di bumi. kalau dia berasal dari Allah, 1 Yohanes 5 nomor 19, kita semua tahu kita juga berasal dari Allah. Nah, yang dimaksud firman menjadi manusia itu, Bang, di Yohanes 1 nomor 14 tersebut adalah merujuk kepada ayat 13. Siapa itu ayat 13-nya? Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan saya hafal, Bang, Bang. Nggak perlu siap Bibel. Iya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging dan bukan dari keinginan jasmani. Ya. Yesus dari darah dan daging, Bang. Yesus keinginan jasmani daripada Maria. Bukan dari Salah. salah. Kok salah? Kok Karena salah? kan Maria kan hamil, Bang. Yesus itu, Hamil Maria. Yesus itu, Bang, dia bukan karena persetubuhan antara Yusuf dan Maria dia hamil. Betul. Makanya kehendak sang Bapa agar Maria hamil. Betul? ya, tetapi mengandung daripada Roh Kudus, Bang. bukan keinginan daging. Iya. Maria itu Maria mau dibunuh, hamil Bang. atas kehendak sang Bapa. Makanya kalau yang di Abang katakan firman itu adalah dari Yesus. tadi Abang ngomong terus, sekarang saya potong satu kali. Ya, Boleh ya. nggak? Silakan. Tadi Abang bilang dia kehendak Maria gitu ya, kehendak Maria. Kalau itu, Bang, ketika Maria hamil, Bang, kalau bisa dikatakan dengan bahasa sekarang itu stres, Bang. Bahwa dia hamil di dalam usia yang masih muda, lalu dia punya tunangan, dia itu sebenarnya sudah mau diceraikan dengan diam-diam oleh Yusuf ya. Karena kalau ketahuan hamil di luar nikah, itu dianggap selingkuh, Bang. Pasti dirajam. Bang, Dibunuh kita dengan jangan lari kemana-mana, Bang. Jangan lari kemana-mana. mereka. Jangan lari Ya, kan tadi kemana-mana. Bang Abang bilang kehendak Iya. Maria. Ya, Jangan. gitu kan. Iya, iya, Bang. Oke, lanjut. Ya, ya, Bang. Yesus itu dilahirkan oleh daging, tidak sesuai dengan firman jadi manusia. Karena yang difirman jadi manusia itu Adam. Adam itu ada tanpa adanya ayah ibu. Makanya dalam Yohanes 1 nomor 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah daging, Adam, Hawa, Melkisedek. Adam dari Yesus dilahirkan dari darah daging. Jelas itu bukan buat Yesus. Makanya kehendak dari sang Bapa itulah orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah daging ini. Bapa berfirman, jadilah manusia, maka jadilah Adam. Melkisedek tidak berayah beribu. Itu Bang udah salah juga, Bang. Jadilah manusia, enggak ada seperti itu, Bang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah ada terang. Contoh, Bang. Berfirmanlah Iya, itu Tuhan, betul. jadilah terang. Itu betul. Tapi jadilah manusia itu enggak ada. Manusia itu diciptakan dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan rohnya ke dalam bentukan tadi. Jadi nggak dia? Jadilah manusia, enggak Jadi nggak ada. dia? Jadilah Jadi nggak manusia. dia? Jadi nggak dia? Tapi bahasanya itu enggak seperti itu. Ya jadi nggak Jadi dia? kalau ketika menciptakan, dengar dulu Bang, menciptakan tumbuhan, jadilah tumbuhan, oke. Iya. Menciptakan Jadi nggak dia, Bang? matahari, jadilah terang. Ya. Tapi dia Ketika diciptakan nggak jadi begitu aja, dihembuskan. Ketika Diberikan Tuhan rohnya. meniupkan ruhnya kepada Adam, apa kehendak Tuhan? Iya. Hidup nggak dia? Ya itu betul. Betul. Ada rohnya Nah di dalam. sekarang yang itu diberikan. yang disebut firman jadi manusia. Itu yang disebut firman jadi manusia, bukan Iya. Yesus. Nah, Yesus ciptaan. itu Itu artinya ciptaan kan? betul. Ciptaan juga kan? Ya, Adam itu Yesus Bang, ya? juga ciptaan, Bang. Nah setuju. Yesus Yesus ciptaan, bukan Bang. ciptaan. Bukan. Kenapa bukan ciptaan? Karena kan Yesus itu tadinya sudah bersama-sama dengan Allah, lalu ada istilah inkarnasi, bukan reinkarnasi ya Bang, bukan reinkarnasi, ini inkarnasi. Inkarnasi Bang, bahwa Yesus Allah itu menjadi manusia. Oke, Ya, gimana? benar, Bang, ya. Ya, Yesus itu dalam Lukas 1 nomor 26, kata bulan yang bulan ke-6 datanglah malaikat Gabriel kepada Maria. Apa keinginan Ya. Gabriel? Menyampaikan firman dari Tuhan. Itu yang disebut padanya mulanya firman. Jadi dari Yesus ini, datanglah kehendak sang Bapa melalui Gabriel untuk dibawa kepada Maria.
Apa kata Tuhan melalui Gabriel? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka jadilah Yesus. Ini firman Tuhan, Bang. Maka disebut pada mulanya firman. Tapi bukan Tuhan yang dibawa oleh Gabriel. Bukan. Firman Tuhan, kehendak Tuhan yang dibawa oleh Gabriel. Makanya itu yang disebut pada mulanya firman. Paham, Bang? Bukan seperti itu. Bukan. Iya. Lukas 1 nomor 26. Ketika pada bulan yang ke-6, Gabriel datang menemui Maria. Apa kata Gabriel kepada Maria? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Gara-gara perkataan itulah mengandung Maria. Maria protes. Kenapa? Aku belum punya suami, kata Maria. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam Lukas 1 nomor 37. Karena menjadikan Elizabeth yang mandul, kemudian menjadikan Maria yang tidak punya suami hamil. Makanya dalam Lukas 1 nomor 37 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa itu? Proses kelahiran Yohanes, proses kelahiran Yesus. Itu yang disebut dengan firman jadi manusia. Kehendak sang Bapa menjadikan kedua-duanya hamil. Itu tafsiran Abang ya? Saya bawa data, Bang. Lukas 1 nomor 37. Jadi yang dimaksud pada mulanya adalah firman. Kalau pada mulanya itu artinya apa, Bang? Kehendak sang Bapa. Ya. Pada mulanya adalah firman. Kehendak sang Bapa yang menyuruh Gabriel datang kepada Maria. Hai Maria, apa yang dibawa Gabriel adalah firman Tuhan. Sampaikan kepada Gabriel. Itu yang disebut dengan pada mulanya firman. Atas kehendak Tuhan inilah Maria hamil. Maka dikatakan pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Firman yang dibawa oleh Gabriel ini pada mulanya bersama Allah. Kehendak daripada Maria, Tuhan ini. Makanya hamillah Maria. Di dalam Lukas 1 nomor 13, nomor 7 sampai 13. 11. Maria, Elizabeth, Zakaria diberitahukan bahwa dia akan istrinya akan mengandung, akan mempunyai anak walaupun dia mandul. Makanya dalam Lukas 1, 2, 34, 35, 36, 37, apa kata Gabriel kepada Maria? Saudaramu Elizabeth pun sedang mengandung. Apa itu kehendak? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya hamil kedua-duanya. Iya, itu betul. Iya, berarti bukan Tuhan yang dibawa. Tapi kehamilan Maria itu yang disebut firman. Silakan, Bang. Jadi kehamilan Maria dengan kehamilan Elizabeth itu sesuatu yang berbeda, Bang. Artinya, kalau Elizabeth itu yang dia lahirkan itu bukan yang disebut sebagai juru selamat. Tapi ketika Maria itu mengandung, yang dia kandung itulah yang disebut tadi kita baca dulu, Bang, dari 1 sampai... Abang baca Lukas 1 dari 7 sampai 11. Yang Abang suruh kan dari saya ya, buka. Lukas 1, 7 sampai 11 dan Lukas 26 sampai 37. Baca. Sama enggak prosesnya? Jangan langsung jauh lompat-lompat, Bang. Gini aja dulu kan tadi saya sudah Anda baca. Lukas 1 nomor 7. Lukas berapa? Lukas 1 nomor 7 sampai 11 dan Lukas 1:26 sampai 37. Gabriel mengatakan kepada Maria dalam Lukas 1 nomor 34 35 bahwa saudaramu sendiri Elizabeth sedang mengandung walaupun dia lagi mandul. Makanya di 37 ini dikatakan keduanya. Ya, silakan. Izin Pak Dato. Maksud dari Bang Dato ini, Pak Yese yang terhormat, Maria mengatakan bagaimana mungkin aku bisa hamil sementara aku tidak punya suami. Lalu Gabriel mengatakan, yaitu Elizabeth aja mandul. Iya. Mudah bagi Allah untuk membuat Elizabeth hamil. Padahal Elizabeth ini mandul. Nah begitu juga dengan Maria. Mudah bagi Allah menaruh kandungan itu, menaruh seorang bayi di dalam rahim Maria. Itu maksud daripada Datu. Kok susah banget sih nangkepnya? Itu mudah bagiku, kata Allah.
Untuk. Jawab. Nah, Aku kan lanjut. belum jawab tadi ya. Ya silakan. Oke, aku silakan. jawab bang. Bentar, Bang. Saya kan Misi, disuruh sorry. baca. Misi. Saya Sorry. disuruh baca. Kembali ke Ya, silakan. kembali ke tema Bang Faruk aja tadi. Yang ditanya Bang Faruk tadi, di mana Yesus dia tuh menjadi Allah. Iya, nanti kita Tadi lihat. bakal ada lagi. Ya. Nanti kita ke situ Bang Oli. Jadi proses Yesus ini sebagai mana manusia harus atas saya kehendak dengar, Allah, Bang. berarti dia bukan Allah. Itu aja. Sementara di Yohanes 3:13 dia dikatakan di situ sebagai manusia. Sementara Abang bilang sendiri tadi Saya baca dulu. bahwasanya iya, tadi kan Abang bilang sendiri Yesus itu menampakkan diri di Pulau Patmos adalah sebagai Allah lain, sudah sebagai Allah. Makanya Bang Faruk tanyakan, di mana datanya Yesus itu menjadi Allah? Sementara Yohanes 3:13 dikatakannya sebagai manusia. Silakan begitu. Itu yang Iya, utangkap silakan. dari tadi. Aku masih ingat loh apa kata Bang Faruk. Silakan. Inilah bang yang sedang mau saya baca, yang disampaikan Silakan. sama Bang Datuk tadi. Ini salah satu dasarnya nih. Justru abang itu memberikan saya ayat ini, memang ini dasarnya gitu. Yang ayat 35 nih. Jawab malaikat itu kepadanya. Artinya Maria saat itu kan bingung karena dia belum bersuami kan. Lalu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Ini kuncinya kan. Roh Kudus Iya, akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Ya, terus lanjut. Allah. Ini aja kuncinya. Iya, Udah selesai. lanjut baca. Lanjut ketika tujuhnya. Kan Ya, anak Allah. lanjut, baca. Ya. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu pun sedang mengandung. Tapi dia mengandung bukan anak Allah yang dikandungnya. Itu aja perbedaannya. Bang, Itu loh. Elizabeth pun dipenuhi Roh Kudus, Bang. Baca Lukas 1 nomor 7 sampai 11. Elizabeth pun dipenuhi Roh Kudus, Bang. Iya. Ini dipenuhi Roh Bukan Kudus, masalah berarti dipenuhi sama-sama Roh dipenuhi Roh Kudus, Kudus. Elizabeth malaikat dipenuhi Roh nih, Bang. Kudus, Maria dipenuhi Roh Kudus, sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Emang Roh Kudus yang memenuhi Elizabeth beda dengan yang turun kepada Maria? Roh Kudus bang bisa turun kepada siapa aja pun, dan yang mengendalikan seluruh hidup Iya. kita itu, kalau kami orang Kristen dikatakan memang Roh Kudus yang mengendalikan kita sehingga kita bisa berperilaku yang baik, sehingga kita tidak Bang, gampang emosi. pertanyaan dalam saya, hal-hal tertentu, apakah Roh gitu. Kudus yang memenuhi Elizabeth beda dengan Roh Kudus yang turun kepada Maria? Sama Sama. bang. Nah, sama-sama Tapi konteksnya Roh bukan Kudus itu bang. keduanya. Konteksnya betul, tapi konteksnya bukan Roh Kudus bang. Konteksnya ini bang, perkataan malaikat itu loh bang. Kan abang yang suruh saya baca Alkitab. Nah saya baca Iya, nih. disebut Sebab anak itu Allah yang mati tidak yang masalah. akan kau Anak lahirkan. dalam pemahaman orang Yahudi adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Bukan anak Allah konteks dalam secara harfiah. Artinya Yesus ini sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai penyampai firman, orang yang dekat dengan Tuhannya disebut dengan anak Allah. Karena orang Yahudi Bisa mengatakan seperti itu, orang Israel Bang. pun adalah anak Allah. Nggak bisa bang. Kalau abang disebut anak Allah di Israel itu abang dilempari batu sampai mati. Israel disebut anak Allah, Bang. Nggak bisa. Makanya Kan di sini disebut- pemaknaan anak Allah Yesus itu dibunuh adalah karena dia orang yang mengaku dekat dia itu dengan anak Allahnya. Allah. Bukan Yesus hanya kenapa Yesus, dibunuh? Bang. Karena dia bilang dia itu anak Allah bang. Bukan hanya boleh Yesus. seperti Nah itu. sekarang kita kembali lanjut ke 37-nya. Makanya kata Gabriel kepada Maria, tidak ada yang mustahil menjadikan Maria hamil dan menjadikan Elizabeth hamil. Tidak ada yang mustahil. Benar. Bukan Tuhan Itu benar pula sekali, yang betul. turun ke bawah menjadi Yesus. Enggak, bukan. Betul bang. Ya. Nggak ada yang mustahil Nah. bagi Tuhan gitu ya, bagi Allah. Iya, iya, Tapi tidak ada konteksnya yang mustahil bukan bagi Tuhan itu apa? mengenai Apa? tidak ada yang Apanya? mustahil, artinya siapapun apapun bisa dia jadikan. Mau Iya, dia jadi bisa manusia pun jadi itu nggak mustahil gitu loh bang. Betul bisa jadikan. Itu intinya. Bisa menjadikan manusia tanpa ayah Iya. dan ibu, menjadikan manusia tanpa ayah, menjadikan Bisa. manusia tanpa ibu. Yesus tanpa ayah, Dan jangan tidak ada sperma. Yohanes tanpa Jangan lupa juga. tanpa telur. Dua-duanya sama. jangan lupa juga bang. Dia juga nggak mustahil bisa jadi manusia. Tidak Kan ada abang Tuhan bilang jadi tadi manusia juga, tuh kan? bang. Kejam Jangan Dato, manusia lama berdewa, kali Bang. Dato. Dato, lama kali nggak siap. Ini lama kali nggak siap.
Udah, Ya. di mana datanya dia bisa jadi manusia? Di mana Nah, datanya? itu aja. Di mana datanya? Di mana Lama datanya? kali. Datanya Mana di mana? datanya? Tuhan jadi Dia bisa jadi manusia. Dah. Kan sudah disebut. Ya mana datanya? Ayat 3 Mana datanya? Ayat 3. Mana? Coba baca. Di mana datanya Tuhan jadi manusia? Di mana? Bentarlah Kak, Di mana? saya baca dulu. Kakak marah-marah kan? Ya, gitu. silakan. Jangan marah-marah. Di mana Kak. Ini datanya kan Tuhan dunia- menjadi manusia? Udah itu aja lah. Lama kali berbelit-belit. Iya. Nah, Karena mereka nggak Ya udah gini aja Kak. Kalau Kakak merasa saya terlalu Ya. lama di sini, ya udah nggak apa-apa, turunkan aja Enggak, saya. di mana bukan datanya? terlalu lama. Abangnya itu membantah Bible. Sudah diterangkan. Padahal Bible juga mengatakan. Nah sekarang abang membawa lagi imani, doktrin. Nah ada mengatakan dia Tuhan jadi manusia. Tidak ada yang mustahil. Sekarang tunjukkan kepada kami datanya. Di mana data Tuhan menjadi manusia? Nah tuh. Biar Anda jangan terlalu Ini- mendoktrin, mendogma. Bukan saya yang menunjukkan datanya, justru saya ditunjukkan data sama Bang Datuk ini. Mana Tapi saudara- datanya? Tunjukkan sama kami. Tuhan menjadi manusia, di mana datanya? Ini Kak, Lukas 1 ayat 35 Mana? ini. Iya. Jawab Berapa? malaikat Mana? itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Ini dulu satu ya. Anak Iya. yang kau lahirkan itu disebut Ini kudus. Kristen kan? Ini Kristen kan? Yang kedua, anak Allah. Gitu loh. Yang saya Itu tanya datanya. Tuhan menjadi manusia, saya nggak nanya kudus. Tuhan yang menjadi manusia itu yang saya tanya. Di mana Ya itu datanya? anak Allah itu yang dikandung sama Anak Maria. Allah ya Allah kan? Rabbi. Anak Allah kan? Saya minta Tuhan yang menjadi manusia. Ya itulah Tuhan. Saya anak juga Allah anak itu. Allah loh Pak. Saya juga anak Allah. Karena apa? Karena saya diciptakan oleh Allah. menjadi manusia. Tapi bukan berarti saya Allah. Tuh, di mana datanya Tuhan jadi manusia? Ini Kak, Mana? itu ayat Mana 14 saja saya baca buat Kakak ya. Ya silakan. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Itu aja satu Kak. Kan tadi saya Bang, bilang, kalau itu anak bang, adalah Tuhan, abang itu kalau adalah membawa firman. ke dalam firman, abang harus pahami definisi firman apa. Pahami dong. Definisi firman apa? Definisi firman adalah perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim menjadi manusia. Bukan Elohim menjadi manusia. Kalau abang mengatakan Tuhan menjadi manusia, oke, saya okekan. Berarti abang harus menerima bahwa Tuhan abang ya keluar dari lubang kenikmatan. Apa mungkin Tuhan keluar dari lubang kenikmatan? Bang, ya lebih hebat lagi Ultraman. Ultraman datang untuk menyelamatkan manusia, membasmi monster. Dia nggak harus dilahirkan. Dia tiba-tiba aja datang dari langit. Ultraman, dibantainya itu monster. Masa iya Tuhan yang katanya maha kuasa, Tuhan yang maha pencipta harus keluar dari lubang kenikmatan untuk menghapus dosa? Pakai bang, pakai ini. Lebih hebat Ultraman bang. Kenapa nggak kau tuhankan aja Ultraman? Padahal Ultraman ini pemain film kartun. Dia nggak harus jadi manusia untuk membantai monster. Tiba-tiba datang dari langit, wah Ultraman. Ini Tuhan, maha kuasa, maha pencipta, bisa menciptakan apa aja. Masa dia harus keluar dari lubang kenikmatan yang diciptakan? Pahami bang? Sudah. Saya jawab lah, Lanjut. boleh nggak? Boleh saya jawab? Silakan. Boleh Kak, saya jawab ya? Silakan. Oke. Silakan. Kan tadi pertama, kalau manusia itu lahir lewat lubang apa? Kenikmatan kan? Benar nggak manusia? Tuhanmu. Kan katanya Tuhan Tuhanmu menjadi kan? manusia. Ya, pasti dia harus keluar dari seperti apa manusia dilahirkan. Tuhan boleh nggak jadi ikan? Kalau dia mau. Saya tanya kakak. Misalnya ikan, kakak punya Udah, akuarium. gini misalnya. bang. Abang bisa nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai kolor, nggak pakai kutang, keliling-keliling ke tempat tinggal abang. Abang bisa nggak lakukan? Bisa nggak? Bisa. Apa untungnya buat saya? Kan nggak ada. Bisa, tapi saya jawab nggak- aja, nggak usah itu, jawab aja. Bisa nggak? Bisa. 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 Mau abang melakukannya? Nggak ada manfaatnya. Iya, nggak ada malunya kan? Pinter. Abang mengatakan Bukan aku nggak yang ada. jawab itu. Bukan aku yang jawab itu loh. Bukan malu. Nggak Jadi ada apa? manfaatnya. Nggak ada Jadi apa? manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Nah, Ya. kalau kau bilang kau telanjang, nggak ada manfaatnya. Begitu juga Tuhan keluar dari lubang kenikmatan, nggak ada manfaatnya.
Mau saya jawab apa manfaatnya? Silakan. Jawab. Silakan. Saya jawab apa manfaatnya? Iya, silakan, apa manfaatnya? Saya jawab. Kenapa dia harus menjadi manusia dan harus direndahkan, harus keluar dari lubang seperti yang kakak katakan, kemaluan wanita, dan harus menyusu kepada seorang wanita. Itu adalah bentuk bahwa dia merendahkan diri menjadi manusia supaya dia tahu seperti apa manusia sehingga dia Kan bisa sama aja, menyelamatkan manusia. Bang. Itu gunanya, kan Bang. Tuhan Maha Kuasa, betul. Tuhan Maha Kuasa, betul. Tuhan Maha Udah Kuasa ngerti, tidak? Kakak? Jangan kok ketawa. Bang, Tuhan Maha Kuasa tidak, Bang? Tuhan Maha Siapa Kuasa nih? tidak, Tanya Bang? aku. Aku, si Ya. Only. Tuhan Maha Kuasa tidak? Ya, abang sendiri udah tahu lah Tuhan pasti maha kuasa. Iya, aku tanya, aku tanya kejujuran Abang. Tuhan Maha Kuasa tidak? Ya maha kuasa, Bang. Jika Tuhan merendahkan kuasanya, pantas disebut Maha Kuasa. Pantas. Pantas, Bang. Pantas lah. Udah nggak usah. Pantas. Pantas, Betul. Bang. Mm-mm. Tuhan awalnya memberi makan, tetapi setelah jadi manusia dia meminta makanan, bahkan diberi sumbangan. Mereka bisa, aku bisa. Artinya seperti apa yang abang bilang dia beri sumbangan? Ketika dia diberi Ya makan Allah. oleh orang lain. Ketika Tuhan melihat tetangganya jika tidak mampu melihat. Maha Bagaimana itu mungkin? Bang, Tuhan Bang, gini Bang ya. Tuhan itu kan Maha Kuasa, artinya ketika dia menciptakan segala sesuatu dengan menjadikan jadi maka jadilah. Kalau Tuhan Abang beda, dia mampu menjadi manusia tetapi tidak mampu menghapus dosa manusia. Mari kita cerita. Berarti bentuk kemahakuasaannya tidak ada. Sementara dalam Islam, gini Bang ya, ini aku jelaskan sama Bang. Cerita Bang, orang ini Bang, orang-orang terdahulu atau nabi-nabi terdahulu untuk menceritakan tentang Samawi. Para nabi itu menceritakan tentang begini caranya untuk kepada Tuhan. Bertobat engkau. Bahkan Yesus memerintahkan bertobat. Yohanes 18 nomor 1, 2, 3. Yesus siapa paman, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Apa kata Yesus? Yesus menempatkan di tempat mereka itu anak kecil. Dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak bertobat menjadi seperti ini, anak kecil ini engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Begitu juga dalam Islam. Islam menjelaskan bahwasanya kamu harus bertobat. Apa dalilnya? Kuliah ibadiyah ladina asrafu kuliah ibadiyah ladina asrafu anfusahum bi rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Dan ayat berikutnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, artinya jika kamu Bang meminta maaf, meminta mohon sama Tuhanmu agar engkau dihapuskan kesalahanmu, Tuhan mampu. Kenapa bilang sesama manusia aja kamu bisa memaafkan orang lain? Masa Tuhan nggak mampu? Aku ada salah kepadamu, Bang, aku minta maaf, kau maafkan. Berartinya kesalahanku sudah tidak ada kan? Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan segala sesuatu? Ketika kita meminta maaf, meminta pertobatan sama Tuhan, Tuhan nggak mau memaafkan. Tuhan macam apa tuh? Rasis nggak Tuhan seperti itu? Udah Bang. Ya, aku tanya, ketika manusia meminta maaf, memohon ampun kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau memaafkan, itu Tuhan rasis atau tidak? Rasis Bang. Rasis kan? Sekarang Rasis, gini, Bang. Abang Bukan rasis, diperintahkan. Abang istilahnya bukan rasis Bang. Kalau rasis itu kan artinya memandang ras itu, bukan rasis Bang namanya itu Bang ya. Jadi artinya Tuhan Iya, pilih kasih gitu berarti maksud Abang ya. Tuhan itu Nah, jangan ngomong Gimana, rasis, beda tuh rasis. Loh, Kalau rasis itu kan artinya misalnya Tuhan suku nggak mampu agama ras, memaafin gimana tuh? bukan itu Bang. Kan gini, Ya. Yesus menderita, metong dan bangkit. Ya, Yesus saya menderita, paham tuh. mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia, betul? Betul. Betul kan? Nah, berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa orang Kristen lah katanya seluruhnya. Dosa orang Kristen. Artinya kalian sudah dikasih legalitas sama Yesus masuk dalam surga, betul? Bukan, salah. Oh bukan, berarti guna dia mati di kayu salib Salah. buat apa? Buat semua manusia yang mau percaya. Iya, untuk orang Kristen lah aku bilang, yang hanya Kristen yang percaya Yesus mati di kayu salib kan? Iya kan? Iya. Iya dong. Betul kan? Kristen, Yesus menderita dan metong di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang Kristen, betul? Betul. Nah, lantas ketika sudah dikasih legalitas sama Yesus atas kalian masuk ke dalam surga, kalian ketika melakukan kesalahan butuh nggak pertobatan?
Gak ada lagi pertobatan kan sudah ditebus sudah sekali. Gimana? Gak ada lagi pertobatan sudah ditebus. Gak ada lagi pertobatan.